Ramai, seorang calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut tewas dibunuh oleh anggota TNI AL. Bahkan, keluarga korban selama setahun hanya tahu jika korban sedang pendidikan sebagai anggota TNI. Nah, yang juga menjadi sorotan, soal dugaan penipuan korban bisa lulus dan menjadi tentara asalkan membayar uang sebesar 200 juta rupiah. Selengkapnya, kita diskusi. Keluarga korban baru tahu 1 tahun kemudian setelah kematian anaknya. Orang tua Iwan Sutrisman Telaum Banua berubah histeris setelah mendengar kabar anaknya yang mereka ketahui sudah menjadi anggota TNI ternyata menghilang bukan karena tugas, melainkan tewas dibunuh pada Desember 2022 lalu. Pelakunya ternyata prajurit POM Lanal Nia Serda Adam Aryan Marsal yang juga masih ada hubungan keluarga dengan korban. Kini pelaku telah ditangkap dan ini motifnya. Motif dari Serda POM Aam, karena Serda POM Aam ini motifnya adalah karena didesakan oleh pihak keluarga korban untuk meluluskan korban masuk pendidikan TNI AL, itu yang pertama. Kemudian serta tuntutan dari pihak keluarga ST yang untuk mengembalikan uang, dalam artian Serda Aam melakukan penipuan yang motifnya adalah uang awalnya. Kemudian dari uang tersebut tidak bisa dikembalikan oleh Serda Aam, kemudian muncullah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara Iwan. Karena jika tidak dikembalikan, Aamnya merasa akan dilaporkan, khawatir akan hal tersebut. Kemudian melakukan perencanaan di Kota Padang. Untuk perencanaan sendiri di Kota Padang sampai dengan pelaksanaan eksekusi di TKP Sawalonto. Lalu apa ancaman saksi pidananya? Pembagiannya sudah jelas seperti itu gitu. Jadi seperti apapun tindak pidana yang dilakukan, sepanjang dilakukan oleh orang yang berstatus sipil, maka dia diadili peradilan umum. Demikian juga sekecil apapun atau seberat apapun tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berstatus militer dengan pangkat yang paling rendah sekalipun, ya, atau yang paling tinggi sekalipun, maka dia akan diadili di pengadilan militer. Itu pengaturan undang-undangnya seperti itu. Yang menjadi sorotan bukan hanya soal kasus pembunuhannya, tapi dugaan penipuan soal janji pelaku bisa meloloskan korban ke TNI dengan syarat menyediakan uang dalam jumlah besar. Cerita seperti itu bukan 1-2 kali saja terdengar, di banyak institusi bahkan. Adanya dugaan penipuan atau dugaan praktik soal meloloskan masuk TNI harus bayar tentu mencoreng nama baik TNI. Apalagi sekarang berujung pidana. Problemnya ini kan selama ini ternyata kan belum jadi pas isu ya. Artinya yang justru dipercaya itu bahwa masuk TNI ini harus ada orang dalamnya, ada backingnya gitu. Itu yang akhirnya lebih dipercaya selama ini kan, karena memang ya tadi kuotanya terbatas, animonya tinggi kan gitu. Ya, kalau saya melihat ya ini memang sistemnya harus tetap dibenahi, tata kelolanya itu dengan menggunakan sistem digital, Mbak. Jadi penerimaannya itu sistem digital. Walaupun sekarang pemerintah sudah berupaya itu semuanya menggunakan sistem digital, tetapi memang ini kan masalah moral, Mbak. Masalah moral, masalah juga kebobrokan para birokrasi kita juga yang memang saya ikut berpengaruh ya. Jadi masalah transparansi dan adanya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat kita, elit-elit itu yang seringkali tahu kelemahan-kelemahan di dalam praktek penerimaan calon aparatur sipil negara. Yang kedua ya tentu perlu adanya law enforcement, penegakan hukum yang tegas kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, baik dari tingkat
panitia maupun sampai kepada orang-orang yang punya pengaruh, termasuk para elit-elit atau penguasa-penguasanya yang selama ini misalnya diduga menerima suap atau sogokan, Mbak. Yang lainnya menurut saya ini masyarakatnya, dari sisi masyarakat, nah itu harus harus diedukasi masyarakat kita untuk mengikuti prosesnya, mekanisme prosedur yang sudah baku, yang ditetapkan secara transparan itu. Gak bisa dipungkiri, bukan hal baru sebetulnya ada dugaan tindakan suap menyuap, backing-membacking di sejumlah sektor. Ini kesalahan yang dibiasakan. Tapi mau sampai kapan? Apakah semuanya harus viral dulu, baru diusut?